Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sahabat-sahabat otomotif. Kali ini kita akan melakukan pengecekan pada kendaraan Daihatsu Sigra dengan keluhan tidak ada tenaga serta saat mau dibawa jalan mobil terasa ngunci. Untuk itu kita cek pada roda-roda ini, pada remnya terutama, apakah ada yang abnormal ataukah bagus semua. Yang pertama-tama kita cek roda depan bagian kiri ya. Nah, ini roda depan kita putar, ternyata tidak kuat diputar alias macet. Jadi kemungkinan penyebab utamanya adalah rem depan kiri yang macet. Ya, untuk roda depan kanan kita putar, bisa berputar dengan lancar, tidak ada kerusakan. Ya, untuk itu kita akan lakukan pengecekan pada sistem rem kendaraan ini. Kita akan melakukan pengecekan pada keempat rodanya, apakah yang bermasalah pada satu roda yang depan kiri ataukah ada permasalahan yang lain. Oke, mari sahabat-sahabat kita lakukan, kita lihat video ini ya. Untuk pengerjaan biasa kita lakukan oleh mekanik dan dibantu oleh adik dari SMK ya. Sebelum kita lakukan pembongkaran, kita cek sekali lagi, ini adalah adik-adik dari SMK. Kita berikan praktek yang sesuai dengan kondisi kendaraan. Jadi untuk adik SMK bisa merasakan bagaimana kerusakan atau bagaimana kendaraan itu tidak normal, apa yang harus dicek dan apa penyebabnya, agar bisa mengetahui dan bisa mengatasi masalah ini. Ini sudah dilakukan pembukaan roda oleh adik dari SMK. Ya, untuk rem belakang bisa berputar, tapi apakah kerja rem belakang normal atau tidak, nanti akan kita cek fungsinya. Ini untuk rem depan kanan, kita bongkar sekalian, kita bersihkan sekalian. Ya, untuk rem depan kanan lancar ya, diputar dengan tangan, bisa mutar. Oke, rem belakang kanan juga kita buka sekalian. Ya, untuk bagian yang bermasalah yaitu di rem depan kiri, kita lakukan pembongkaran pada piston. Kita cek dulu pistonnya ya, sambil dikeluarkan pistonnya dengan cara rem kita kocok. Ternyata memang berat ya, untuk piston susah untuk keluar. Nah, ini sudah mulai
mau keluar kita tarik menggunakan tang ya. Kita bantu tarik dengan tang, tapi juga karena macet juga agak susah. Ya, sudah terlihat kondisi piston rem sangat berkarat ya. Ini biasanya piston berkarat menyebabkan kendaraan atau rem kendaraan tersebut akan jadi macet karena piston rem tidak bisa kembali setelah dilakukan pengereman. Nah, ini kondisinya sangat kotor sekali. Nah, nanti akan kita cek apakah piston ini bisa dibersihkan atau harus ganti. Oke, ini sudah kita lepas, kita coba bersihkan apakah cuma kotoran yang nempel ataukah piston sudah aus. Nah, ini dicek ternyata piston sudah berkarat dan sudah aus, jadi kemungkinan piston ini tidak bisa dipasang kembali. Nah, sebaiknya piston ini nanti kita ganti. Yuk, mulai. Ya, ini adik dari SMK melakukan pengecekan dan penyetalan pada rem belakang. Ya, ini adik-adik dari SMK di sekitar bengkel kita. Nah, ini sudah dilakukan penyetalan, sudah mulai bisa melakukan penyetalan sendiri. Dan ini piston depan juga kita lepas, yang bagian kanan kita bersihkan sekalian. Ya, ini kondisi piston rem depan bagian kanan, pistonnya masih mulus, itu tidak ada masalah. Tapi tetap kita lakukan pembersihan dan kita ganti karet pistonnya sekalian. Kita perbarui semua agar awet. Nah, ini untuk piston yang akan kita pasang, piston baru untuk menggantikan piston yang lama. Ya, ini penyebab dari piston macet yaitu karet pistonnya sudah sobek, jadi untuk air dan kotoran bisa masuk sehingga menimbulkan karat dan menjadikan macet. Nah, ini untuk pemasangan kick frame bagian depan. Ya, ini adik-adik yang dari SMK ikut membantu dan menyerap ilmu dari bengkel kita. Ya, semoga bisa bermanfaat bagi adik-adik yang magang dari SMK supaya menambah wawasan dan menambah ilmu. Ya, ini sebelum piston kita pasang, untuk karet frame-nya kita beri pelumas. Untuk piston juga kita kasih pelumas agar pemasangannya lebih cepat dan lebih gampang. Oke, kita tekan dengan tangan ya, tekan dengan jari. Kalau masih bagus akan mudah. Ini mudah untuk pemasangan pistonnya. Selanjutnya kita pasang karet piston yang baru. Nah, itu sana besar apa? Bisa kana kok. Kita pasang dulu. Yuk pasang. Karetnya ganti habis.
jerone lho, aja jogone. Pokoke nak masang kampas. Jelusnya konon. Kita lupa pusing peluncur kita kasih pelumas juga supaya bisa mengambang atau bisa maju mundur saat dilakukan pengereman. Nah, ini kita lakukan pemasangan pipa ring atau selang rem. Oke, mau di sini. Setelah kaliper terpasang, kita akan melakukan pemasangan kampas rem. Ya, sebelum dilakukan pemasangan kita bersihkan kampas rem dulu. Ya, karena kampas rem tidak ganti juga kita harus melakukan pembersihan pada kampas rem. Selain dibersihkan juga untuk dudukan kampas rem ini kita kasih pelumas agar saat dilakukan pengereman tidak menimbulkan bunyi berdecit ataupun bunyi noise kotak-kotak ya saat jalan yang kurang rata. Jadi benar-benar harus sepan atau harus pas untuk posisi kampas ini, nggak boleh kocak ataupun nggak boleh macet seret. Oke, selanjutnya setelah kaliper bagian kiri kita pasang, lanjut kita pasang kaliper bagian kanan. Ya, seperti bagian kiri, untuk peluncur kaliper kita kasih pelumas. Untuk kampas rem juga kita bersihkan. Selanjutnya kita pasang kalipernya.
Setelah komponen rem terpasang semua, tak lupa karena tadi dibuka saluran pipa rem, jadi kita harus buang angin pada saluran rem ini ya, atau bleeding rem ya, dengan cara salah satu melakukan pengocokan atau injakan pada rem, dan yang satu melakukan pembuangan angin pada masing-masing roda. Oke, selanjutnya kita cek minyak rem, kita tambah minyak remnya, jangan sampai kekurangan, jangan sampai saat dilakukan bleeding minyak rem sampai habis, nanti akan menimbulkan masuk angin lagi. Oke, setelah rem normal, kita pasang kembali roda-roda. Nah, ini adalah adik-adik dari SMK yang membantu pekerjaan ini dan menyerap ilmu dari bengkel kita. Semoga bisa bermanfaat ya Dek, ilmunya bisa disalurkan. Oke, kita cek kembali putaran roda. Ini roda depan yang tadi macet sudah mulai lancar. Nah, untuk yang bagian kanan juga kita cek, ini sudah mulai lancar juga. Jadi bisa kita lakukan penurunan kendaraan ini. Oke, kita turunkan kendaraan. Turun. Oke, selanjutnya kita lakukan test drive atau tes jalan. Ya, itu dulu video dari kita, semoga menambah ilmu, menambah manfaat. Jangan lupa di like dan subscribe supaya kita semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih sahabat-sahabat otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.